This is Mommy Beluga Investing. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rati di Mami Beluga Investing. Dalam video kali ini saya akan menganalisa Singapore Medical Group dengan simbol saham 5OT yang diperdagangkan di SGX Catalyst Board. Secara cepat, kesimpulan saya untuk Singapore Medical Group adalah satu, sepertinya ini adalah perusahaan yang sempat mengalami perubahan besar dan saat ini sedang berkembang. Oke, yang kedua, pelit dividen. Yang ketiga, untuk saat ini saya tidak tertarik untuk berinvestasi di SMG atau Singapore Medical Group. Oke, gimana saya mencapai kesimpulan di atas? Ikuti terus video saya sampai habis ya. Saya akan bahas profil perusahaan secara singkat, EPS sejak 2011, dividen, dan hal-hal lainnya. Klik subscribe karena itu akan sangat berarti buat saya ya, untuk support saya ya, karena saya YouTube pemula. Kalau ada komentar atau masukan silakan ketik di kolom komentar. Oke, channel dan video ini juga bisa dinikmati di dalam versi podcast melalui Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Oke, seperti biasa disclaimer ya, ini video amatir dengan riset amatir, tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham real. Kalau ada yang punya masukan, silakan tulis di komentar apa yang saya kemukakan channel ini. Mohon jangan dianggap sebagai nasihat keuangan. Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi. Kalau nantinya melakukan risetnya sendiri, semoga data yang saya sajikan di sini dapat membantu. Oke, sekarang kita mulai dengan profil singkat dari perusahaan ini atau SMG ya. Kita mulai sekarang. Oke, SMG didirikan di Singapura pada 10 Maret 2005 dengan nama Lasik Club Private Limited. Perusahaan kemudian berubah menjadi Singapore Medical Group Private Limited pada tanggal 4 Agustus 2006. Perusahaan ini kemudian menjadi perseroan publik dan berganti nama menjadi Singapore Medical Group Limited pada tanggal 9 Juli 2009. Oke, kegiatan utama dari grup ini atau Singapore Medical Group adalah penyedia layanan kesehatan spesialis di berbagai bidang ya. Yang pertama ada oftalmologi, estetika, olahraga, dan onkologi. Ya, grup ini sekarang mengoperasikan 10 klinik medis di Singapura yang dikategorikan menjadi 4 klaster, yaitu klaster mata. Ya, 10 medical clinic yaitu klaster mata, ya, klaster estetika, klaster olahraga, dan klaster penyakit kritis atau critical illness cluster. Berdasarkan laporan tahunannya yang tahun 2020, kita bisa melihat bahwa sebagian besar pendapatan pada tahun 2019 dan 2020 berasal dari sektor kesehatan ya. Sementara pertumbuhan besar-besaran terjadi di segmen dan lain-lain atau others ya. Meskipun dari segi pendapatan jumlahnya amat sangat kecil kalau dibandingkan dengan segmen kesehatan dan diagnostik. Oke, laporan tahun 2020 juga menyebutkan ekspansi atau pertumbuhan internasional di Vietnam, Indonesia, dan Australia. Oke, ada juga kliniknya di Indonesia ya. Di Indonesia kliniknya Ciputra SMGI Clinic yang kedua dibuka di Surabaya. Setelah yang pertama sudah dibuka di Jakarta. Di Australia, mengutip dari laporan tahunannya ya, City Fertility mencapai pertumbuhan substansial dalam pendapatan dan profitabilitas meskipun dalam masa pandemi. Oke, berikut ini di layar kita lihat adalah substantial shareholder berdasarkan laporan tahunan yang tahun 2020. Non-Executive Chairman Mr. Tony Tan Chun Kit dan CEO Dr. Beng Tek Liang, oke, masing-masing memegang 7% dan 6% dari saham perusahaan. Oke, sedangkan menurut daftar 20 pemegang saham terbesar per 22 Maret 2021, kita dapat melihat bahwa Dr. Wong Seng Weng, yaitu Direktur Eksekutif perusahaan, memegang sekitar 2% dari saham perusahaan. Menurut laporan tahunannya, Dr. Wong saat ini adalah Direktur Medis
dan konsultan onkologi dari The Cancer Center di SMG. Beliau menjabat sebagai Direktur Eksekutif Dewan Direksi dan Ketua Dewan Medis SMG juga. Oke, di layar kita lihat lagi ya, juga ada pemegang saham terbesar yaitu iFast ya, salah satu dari 20 pemegang saham terbesar yaitu iFast yang memiliki 0,5% saham perusahaan. Oke, sekitar 6 bulan yang lalu saya sempat membahas saham perusahaan ini ya, iFast. Kesimpulan saya untuk iFast adalah perusahaan ini menarik tapi sangat mahal. Pada saat video ini disiapkan dengan rasio sekitar hampir menyentuh 60, saya masih menganggap P ratio ya, hampir 60, saya masih menganggap sahamnya cukup mahal. Oke, itu untuk iFast. Oke, demikian profil singkat dari SMG. Sekarang mari kita lihat kinerja perusahaan dari SMG. Kita mulai dari EPS, sejarah EPS. Oke, seperti biasa saya plot EPS atau earning per share atau laba per saham. Oke, untuk SMG data yang saya dapat yaitu dari tahun 2009 seperti yang kita lihat di layar. Saya juga menambahkan seperti biasa ya, garis putus-putus hijau horizontal. Laba di bawah garis ini menunjukkan perusahaan mencatat kerugian untuk tahun tersebut. Ya, ini garis nolnya ya, garis hijau putus-putus. Oke, kita bisa melihat bahwa perusahaan mencatat kerugian di sebelumnya, yaitu di tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Dan kemudian sekali lagi di tahun 2015. Berdasarkan laporan tahunannya, oke ini kerugiannya ya. Berdasarkan laporan tahunannya pada tahun 2011, ya. Pada tahun 2011, perusahaan melaporkan penurunan eye clinic. Dan kemudian pada tahun 2012, perusahaan melaporkan penurunan pada klaster mata dan estetika. Tapi ada juga peningkatan klaster ortopedi dan olahraga di tahun yang sama, yaitu tahun 2012. Ada beberapa situasi yang tidak menguntungkan terjadi di tahun 2013. Oke, kita melihat dia ada kerugian tajam di sini ya, yang mengakibatkan kerugian sekitar 6,3 juta dolar Singapura. Apa yang membuat kerugian terbesar ini adalah, yang pertama adalah yang disebut sebagai RCPS atau Redeemable Convertible Preference Shares. Oke, saya sedikit gali-gali ya. Yang saya pahami dari RCPS ini adalah, ini skema preferensi saham khusus untuk mantan chairman dan mantan eksekutif perusahaannya. Skema ini berisi bahwa jika saham perusahaan jatuh di bawah 28 sen per saham, maka mantan chairman dan mantan eksekutifnya dapat meminta perusahaan untuk membeli saham dari mereka dengan harga 28 sen per saham. Oke, jadi perusahaan rugi belinya ya. Setidaknya di atas harga pasar. Harga saham SMG memang turun menjadi 10 sen di tahun 2013. Dan memang kemudian pada saat itu mantan bos-bos itu menggunakan hak mereka pada tanggal 30 Oktober 2013. Hal ini mengakibatkan SMG terpuruk lebih dalam secara finansial. Pembelian ini atau RCPS ini, exercise RCPS ini menyumbang 28% dari kerugian perusahaan di tahun tersebut. Oke, kerugian terbesar kedua ada terkait dari joint venture Cina. Kerugian ini dilaporkan terjadi sekitar 1,2 juta dolar, yaitu sekitar 20% dari total kerugian di tahun tersebut. Ya. Yang ketiga, kerugian juga terjadi karena penurunan di klinik mata, klinik estetik, orto, dan olahraga. Oke, kemudian tahun 2014 ya, perusahaan mengalami pemulihan yang signifikan dalam hal profitabilitas. Satu, pada periode ini joint venture Cina telah berhenti beroperasi. Oke, ada pemulihan penghasilan di klinik onkologi dan kandungan. Ya, dan ya, itu mengakibatkan perusahaan naik dari segi profitabilitas seperti yang kita lihat di layar di tahun 2014. Oke. Penurunan berikutnya, kemudian terjadi di tahun 2020 ya, setelah grafiknya meningkat, ada penurunan di tahun 2020. Operasi perusahaan terdampak COVID-19 ya, tahun 2020 kan ya, mulai tapi tidak separah penurunan tahun 2013 menariknya ya.
20% dari pendapatan perusahaan disumbangkan oleh pariwisata medis dan pasien asing. Pembatasan perjalanan berdampak pada pendapatan perusahaan. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa perusahaan juga mendapat dukungan, support sebesar 2,6 juta dolar yang berasal dari Job Support Scheme dan 1,5 juta dolar dari bantuan sewa, yang kedua-duanya berasal dari pemerintah Singapura. Penghasilan di 2021 berlanjut menanjak setidaknya hingga paruh pertama tahun 2021. Kita masih perlu melihat apakah ekspansi perusahaan ini yang di Vietnam, Indonesia, dan Australia menguntungkan di tahun mendatang. Tapi kita sudah melihat bahwa perusahaan ekspansi ke negara-negara tersebut. Jadi segitu tentang laba per saham perusahaannya, historisnya, sejarahnya. Sekarang mari kita lihat berapa banyak dividen yang dinikmati oleh pemegang saham sejauh ini. Mari kita lihat sejarah dividennya. Untuk melihat laba perusahaan yang dibagi menjadi dividen, di grafik di layar saya plot 3 lapis informasi. Yang pertama adalah dividen per tahunnya yang saya plot sebagai nota-nota tebal yang dihubungkan dengan garis tebal seperti yang kita lihat di layar. Di tiap nokta juga saya lengkapi dengan 2 informasi dalam bentuk teks di atas dan di bawah. Teks bagian atas adalah jumlah dividen per saham dalam rupiah. Dalam dolar Singapura dolar. Dan teks di bawah adalah persentase dividen terhadap laba. Sebagai perbandingan, saya plot kembali EPS atau laba per saham tahunannya. Sejauh ini dari catatan saya, catatan yang bisa saya temukan, SMG hanya membagikan, atau SMG hanya membagikan pendapatannya sebagai dividen 4 kali saja sejak tahun 2008. Yaitu pada tahun 2010, 2011, 2020, dan 2021. Dan kemudian 2021 dari penghasilan tahun 2020. Perlu dicatat bahwa laba tahun lalu dibagikan pada tahun berjalan. Misalnya dividen yang dibagikan pada tahun 2010 berasal dari laba tahun 2009. Mempertimbangkan situasi pendapatan SMG dari tahun 2011 hingga tahun 2016, saya kira masuk akal kalau SMG tidak membagikan dividen di tahun tersebut karena perusahaan lagi rugi. Sepertinya cash-nya lebih baik digunakan untuk membalikkan kondisi perusahaan yang tampaknya efektif karena kita bisa lihat dari penghasilannya yang meningkat kembali hingga tahun 2020. Bayaran dividen pada tahun 2020 dan 2021 jadi masuk akal karena perusahaan sedang mengalami peningkatan penghasilan. Selain itu, pada 4 kesempatan tersebut, pembagian dividen berkisar antara 85 hingga 14% dari pendapatannya. Di tahun 2009, dia membagikan cukup tinggi, yaitu 85%. Sekarang kita lihat dari perspektif yang berbeda apakah pembayaran dividen bisa cukup tinggi sampai mengalahkan deposito bank di Singapura atau bahkan bunga CPF. Mari kita lihat sejarah dividen yield-nya. Di sini saya plot hasil rata-rata dari dividen yield sebagai nokta merah. Di setiap nokta saya menempatkan error bar yang mewakili kisaran hasil atau yield selama tahun tersebut. Variasi dalam 1 tahun disebabkan oleh tingkat volatilitas atau naik turunnya harga saham. Kita lihat di layar sekarang kita dapat melihat bahwa 2 dividen yield terakhir yaitu berada di kisaran 1 sampai dengan 2% jadinya. Jadi tidak terlalu menggiurkan bagi pemburu dividen walau dia masuk akal dari segi kondisi perusahaan. Pertanyaan saya selanjutnya adalah valuasi pasar. Tingkat ekspansinya keluar Singapura, apakah harganya masuk akal? Untuk melihat valuasi SMG, di sini saya tampilkan 4 lapis informasi. Pertama, harga yang mewakili penilaian pasar harga harga juga merupakan informasi yang paling gampang yang saya dapatkan. Saya juga tinggal Google, jadi bisa dapat harganya. Ini paling murah. Tapi sayangnya, seperti yang kita tahu, harga saja nggak cukup untuk mencerminkan nilai perusahaan dan prospeknya. Jadi saya tambahkan beberapa indikator lainnya
Oke, informasi lapis kedua adalah harga di price to earning ratio atau PE ratio 10 yang saya plot sebagai garis hijau putus-putus di sini. Standar harga di PE ratio 10 ini saya anggap memiliki dua tujuan ya. Oke, yang pertama, harga di PE ratio 10 ini adalah harga di mana saya berharap investasi saya akan break even atau balik modal dalam waktu 10 tahun. Oke, jadi sebagai akibat dari ide tersebut ya, saya anggap harga saham yang di atas dari PE ratio 10 saya anggap sebagai mahal. Jadi harga di PE ratio 10 itu target kasarnya untuk saya. Oke, ketiga, harga di PE ratio 15 saya plot sebagai garis kuning putus-putus. Saya anggap perusahaan sudah mahal kalau harga sahamnya di atas garis kuning ini. Keempat adalah harga di PE ratio 20. Saya plot sebagai garis merah putus-putus. Saya anggap harga saham sangat mahal kalau ada di atas garis merah putus-putus ini. Oke, sekarang kita lihat gimana pergerakan harga SMG. Oke, sekilas bagi saya ada banyak ekspektasi ya terhadap sepertinya ya dari harganya, pergerakan harganya. Ada banyak ekspektasi terhadap harga saham SMG. Saham SMG diperdagangkan relatif murah sebelum tahun 2012, yaitu di bawah harga di PE ratio 10-nya. Ya. Kemudian di antara 2012 sampai dengan 2015 tampaknya tidak penurunan kinerjanya tidak mempengaruhi kepercayaan pasar terhadap SMG. Mana harganya konsisten jauh di atas PE ratio 20-nya. Kita juga ingat ya, di slide sebelumnya saya sempat membahas bahwa di masa-masa ini SMG mengalami kerugian ya. Oke, kemudian terjadi kenaikan harga saham secara drastis di pertengahan 2016. Kenaikan ini didukung oleh peningkatan pendapatan perusahaan yang tajam. Oke. Kalau saya lihat ya, sepertinya malah bahwa harga saham ini jadi indikator utama kinerja perusahaan. Oke, maksud saya ya, kenapa saya bilang gitu? Maksud saya, kita bisa lihat harga saham mereka meningkat drastis dari tahun 2016 hingga pertengahan 2017 menjelang pengumuman laba perusahaannya. Oke, biasanya untuk yang lain-lain kalau kita amati ya, itu sebaliknya, yaitu pengumuman hasil yang memicu kenaikan harga di pasar. Oke, tapi ini mungkin aja cuman kebetulan ya. Oke, di sisi lain pasar tampaknya lumayan keras ya ketidakpercayaannya dengan SMG ketika pertumbuhan pendapatannya berhenti dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Pendapatan SMG lumayan mendatar sementara harga sahamnya kan turun terus. Sekali lagi di sini tren penurunan sahamnya terjadi lebih dahulu daripada pergerakan fundamentalnya. Oke, seperti yang kita lihat di layar ya, ini ada di panah warna biru ini, harga saham mencapai titik terendah di awal tahun 2020 yang bertepatan dengan penurunan pendapatan juga. Mendahului ya, bukan cuma bertepatan ya, sedikit mendahului ya. Oke, harganya mencapai kurang dari harga di PE ratio 10-nya untuk pertama kali ya sejak tahun 2012. Hampir ya di bawah PE ratio 10. Sejak tahun 2021 pendapatan kemudian pulih kembali yang diikuti oleh kenaikan harga saham hingga pertengahan tahun 2021. Iya, kali ini pasar kelihatannya agak berhati-hati. Harga saham terakhir tahun 2021 berada di sekitar 10 kali lipat dari laba perusahaan atau di PE ratio 10-nya. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke harga yang wajar ala saya ya, ala Mami Beluga Investing. Jadi di sini saya menambahkan notasi harganya ya, angka-angkanya. Harga di PE ratio 10 pada saat video ini disiapkan adalah 30 sen. Oke, jadi harga wajar saya ada di 30 sen Singapura dolar. Per 4 Februari tahun 2022 saat video ini disiapkan dan data-datanya dikumpulkan, harga saham SMG ada di 30 sen yang tepat di 10 kali lipat penghasilan. Ya, pada saat video ini dirilis mungkin harganya sudah berubah ya. Harganya menarik kalau di 30 sen, tapi hasil dividennya nggak menarik sama sekali buat saya. Karena saya punya modal yang terbatas, jadi saya memutuskan untuk nggak menaruh posisi dulu di saham ini. Tapi bisa berubah ya kalau dividennya jadi menarik atau kalau saya melihat ada peluang pertumbuhan yang menarik di SMG. Karena
perlu kita catat SMG juga sedang ekspansi di Indonesia, Vietnam, dan Australia. Oke, kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya, 1, ya, oke, perusahaan yang sempat mengalami perubahan besar ya, turnaround company, dan growing ya, sedang bertumbuh dan berkembang. Ekspansi juga. Tapi sayangnya, pelit dividen. Untuk saat ini, karena modal saya terbatas, saya nggak tertarik dulu untuk menaruh posisi di SMG. Bagi Anda yang sempat melihat video saya mengenai investasi saya dan cara saya mengelola keuangan keluarga, bisa melihat bahwa saya berusaha mencapai target dividen sekitar 6%. Jadi SMG ini jauh di bawah kriteria saya dari dividen yield-nya, walau memang cukup menggairahkan dari potensinya. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Klik subscribe ya untuk saya, untuk mendukung channel ini. Dan kalau video-video seperti ini dan bahan-bahannya menarik untuk Anda, kalau ada komentar atau masukan silakan tulis di kolom komentar ya. Channel dan video ini bisa juga dinikmati dalam versi podcast melalui Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Oke, sekian dulu. Makasih sudah nonton. Bye!